Tempat lain, Mufid baru saja pulang dari kajian malam setelah sholat Isya. Dia harusnya datang naik motor seperti biasanya, tapi hari ini motornya mogok jadi dia memilih jalan kaki saja. Mufid berjalan sendirian. Apa lewat gang itu saja? Ya. Biar nggak terlalu jauh. Setelah pertimbangan sebentar, Mufid akhirnya memilih jalan itu. Penerangan di gang itu memang minim. Ada beberapa lampu jalan, tapi sebagian besar temaram. Mufid baru saja berjalan beberapa langkah ketika tiba-tiba seorang wanita asing menabraknya dan membuat mereka berdua jatuh di aspal. Aduh! Mufid kaget. Dia refleks mendorong tubuh wanita itu karena menindihnya. Dia jelas kaget, tiba-tiba bersentuhan dengan seorang wanita seperti itu. Wanita itu bangun dan menyibak rambutnya ke belakang. Dia menatap Mufid sembari menyeringai samar. "Kamu Mufid kan? Aku Mila." Mufid bingung. "Bagaimana kamu bisa tahu nama saya? Saya tidak ingat pernah bertemu denganmu." "Memang tidak, tapi aku tahu kamu." Mufid sebisa mungkin menundukkan pandangannya. Menatap kemana saja asalkan tidak melihat wanita bernama Mila itu. "Maaf, saya harus pulang." Mufid berjalan melewati Mila, tapi lengan pria itu langsung ditahan. "Hei, jangan buru-buru, Pak Ustaz. Aku mau bicara denganmu." Mufid langsung menyentak lengan Mila. "Tolong jangan sentuh sembarangan." Mila mengangkat kedua tangannya sembari terkekeh mengejek. "Oke fine, sorry. Ada perlu apa dengan saya? Kalau tidak penting, lebih baik saya segera pulang." "Habibah. You love her, benar kan?" Bahu Mufid menegang. Dia diam saja, dan itu membuat seringai Mila semakin melebar. "Kamu diam saja." "So, it's true." Mufid berdeham pelan. "Itu bukan urusan kamu. Kita berdua tidak saling mengenal, jadi jangan ikut campur urusan saya." Mufid berjalan pergi, tidak berniat untuk mendengarkan perkataan Mila lebih lanjut. "Pak Ustadz, apa kamu tahu kalau suami Habibah itu seorang mafia?" Mufid kaget, langkahnya seketika berhenti. Mufid berbalik, melirik Mila dengan ekspresi tak suka. "Tolong jangan menyebar fitnah sembarangan. Tidak baik membicarakan orang lain seperti itu." "Fitnah? Hahaha. Justru kamu yang lugu sekali sampai-sampai tidak curiga. Aku tahu kamu pernah bertemu dengan suaminya Habibah, dan seharusnya kamu bisa langsung menilai bagaimana laki-laki itu. Bukan kapasitas saya untuk menilai orang lain. Saya tidak berhak untuk melakukan itu." "Pak Ustadz, Anda ini polos sekali. Sekarang aku tanya, memangnya kamu rela kalau Habibah bersama dengan pria seperti itu? Mereka jelas dari dunia yang berbeda." Mufid mulai terpengaruh oleh ucapan Mila. Dia berusaha menahannya, dan mengingatkan diri sendiri berkali-kali bahwa dia tidak berhak ikut campur masalah rumah tangga orang lain. Namun ucapan Mila membuatnya kepikiran. Itu urusan rumah tangga mereka. Saya tidak berhak ikut campur. Tolong, jangan menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya secara sembarangan. Fine, tanyakan saja pada Habibah kalau kamu tidak percaya. Oh, sekadar informasi saja. Aku adalah mantan kekasih Z, suami Habibah, jadi aku tahu siapa dia. Tahu semuanya luar dan dalam. Mila mendekati Mufid, kembali menggoda pria itu dengan menyentuh pipinya. Mufid sendiri langsung memalingkan muka, merinding sejadi-jadinya. Astagfirullah. Kalau begitu, bye-bye, Swedet. Setelah Mila pergi, Mufid juga langsung berlari pulang. Isi pikirannya berantakan. Apa Habibah dalam bahaya? Apa mungkin pernikahannya itu karena paksaan? Mufid tidak berhenti menggumam sendirian. Sesampainya di rumah, Mufid cepat-cepat membuka ponselnya dan mencari kontak Habibah. Dia harus menanyakan kebenarannya. "Halo, Assalamualaikum." "Waalaikumsalam. Kamu di mana Habibah?" Ada jeda sejenak dari seberang panggilan sebelum Habibah menjawab. "Di rumah, tapi ini Bang Mufid punya nomor saya dari mana? Dan ada apa menghubungi malam-malam? Saya dapat nomor kamu dari Syarifah. Maaf karena tidak izin dulu. Tapi ada hal penting yang ingin saya tanyakan Habibah, tolong jawab sejujurnya." "Iya.
Apa benar, suamimu itu seorang mafia? Tidak ada jawaban dari Habibah setelahnya. Sebuah granat kecil bergelinding di bawah kaki Zack mengalihkan perhatian pria itu. Asap putih mengepul keluar dari sana, lalu menyusul 2-3 granat lain yang datang. Asap putih mulai memenuhi tempat itu dan mengaburkan pandangan. What the hell? Dor! Satu tembakan melesat ke depan menjatuhkan salah satu anak buah milik Zack. Anak buahnya yang lain langsung membalas tembakan, sementara Zack yang baru saja akan menghabisi Dominic teralihkan oleh tembakan yang datang ke arahnya, sehingga ia terpaksa harus berlindung dan mundur ke belakang. Zed masih belum mengerti apa yang terjadi, tetapi ia dan Elliot segera keluar dari balik tambak. Zed membuang pistolnya yang kosong dan segera menarik tubuh Dominic untuk berlindung di balik tumpukan besi yang tidak jauh dari sana. Ada yang merindukanku. Itu adalah suara Lutov. Zed dan Elliot akhirnya menarik napas lega. Pria itu datang tepat waktu. Benar. Pablo adalah pria yang paling terencana, ia selalu memiliki insting yang bagus terhadap situasi. Tepat saat Alfonso bilang akan memaksa serangan, ia mengirim Lutov untuk masuk ke pabrik, karena Pablo tahu, Zack akan segera bergerak jika terjadi kericuhan, dan saat pria itu bergerak, mereka tidak akan punya jalan keluar lagi. Itulah rencana penyelamatannya meski hanya Lutov seorang, tetapi itu berhasil memutar balik keadaan sekarang. Lutov mengirim tembakan brutal ke depan sehingga membuat anak buah Zack tidak bisa bergerak, tetapi amunisinya tidak akan bertahan lama. Guys, aku tidak akan bertahan lama. Zed ambil pistol di sakuku, Elliot dan Dominic kalian masih bisa menyerang. Mereka semua mengangguk langsung berada di posisi bertempur. Alfonso, kau sudah mendapatkan paketnya. Karena kita harus pergi dari sini. Zed mengirim pesan ke Alfonso yang masih terjebak di gudang. No, karena Zack sekarang bergerak ke arahku. Fuck, kami tidak bisa ke sana untuk membantumu. Di sini cukup merepotkan, kata Zed. Alfonso menarik napas. No. Aku bisa menangani berdebah ini. Di dalam gudang, Alfonso tidak bisa mempersenjatai Sho dan Hector. Tubuh mereka benar-benar lemas, sayangnya, ia tidak akan bisa menghadapi berdebah Zack sendirian. Apalagi saat Pablo bilang bahwa Zack sekarang sudah turun ke arahnya dengan 5 penembak jitu. Brandon yang berhasil menumbangkan pria botak yang berjaga di luar akhirnya datang menghampiri Alfonso dan bergabung. Kita tidak bisa bertarung di dalam sini. Kita akan terjebak dan terdesak, kita harus keluar sebelum Zack dan anak buahnya datang. Itu adalah rencananya Alfonso. Ia menjelaskannya ada Sho, Hector dan Brandon. Cemon, kita harus bergerak cepat. Chanwol. Mereka semua berhenti dan menatap ke arah Sho yang berusaha menopang tubuhnya di tembok. They shoot me on the leg. Kini semua mata menatap ke arah kaki Sho yang darahnya mengering dan menghitam akibat tembakan peluru. Alfonso mendekat ke arahnya dan merangkul pria itu. Mereka akhirnya berjalan keluar, meski itu sedikit menghambat pergerakan. Aku akan berusaha menahan mereka dan memberi kalian jalan. Brandon dan Hector berlari ke depan pintu bersiap menembak. Sayangnya sebelum mereka berhasil sampai pintu, 7 peluru melesat masuk ke dalam dan mengenai tubuh mereka. Brandon terpental ke belakang, sementara Hector langsung terjatuh karena peluru berhasil bersarang di bagian perutnya. Fuck. Ada 5 anak buah berseragam hitam lengkap dengan topeng masker dan Zack yang menghadang di pintu keluar. Alfonso membantu Sho duduk di balik tembok dan mencoba melepaskan tembakan. Hector dan Brandon bersembunyi. Seperti yang Pablo bilang sebelumnya, bahwa saat kekacauan terjadi dan kalian memakan umpannya dengan menyerang secara brutal, maka saat itulah kalian telak dan Zack akan mengambil alih permainan. Apa yang kau inginkan, Zack? Teriak Alfonso putus asa. Ia harus mengulur waktu sebanyak mungkin untuk mereka. Oh wow. Apakah sekarang kau sudah tertarik untuk bernegosiasi? Suara Zack terdengar mengejek di luar. Apa kau melakukan semua ini hanya untuk memiliki gadis yang bahkan bukan milikmu? Zack tertawa. Kau tahu aku tidak pernah suka penolakan Alfonso. Well, you right,
aku memang menginginkan gadis itu, sangat. Tapi sayangnya penawaran kita sudah berakhir. Dan hei, apa aku terlihat seperti orang idiot untukmu yang akan melakukan semua hal gila ini untuk seorang gadis? Kau tahu masalahnya tidak sesederhana itu sejak awal, meski dialah penyebab awalnya. Kau membunuh 3 anak buahku malam itu, mempermalukanku, mengejekku dan sekarang kau menantangku. Awesome. Tidak kukira kau senekat ini dan bekerja sama dengan Z. Well, yang satu itu sama sekali tidak kuprediksi sebelumnya. Yah, rupanya kau tak cukup pintar, kan? Alfonso balas mengejek. Menetralkan deru napasnya agar tidak terdengar serak. You will die now, Alfonso. Dan kau pikir semudah itu untuk membunuh aku? Aku tidak akan mati di tangan berdebah sepertimu. So arogan. Tawa itu kembali terdengar menggelegar. Alfonso menerima laporan bahwa Z dan yang lainnya berhasil melumpuhkan beberapa anak buah Zack di luar. We can fight, Alfonso. Hector mengerang merasakan darahnya terus mengalir. He is too strong. Alfonso tidak bisa berbohong bahwa jemarinya sedikit bergetar memegang pistol. Sementara Zack mulai melakukan penyerangan, menembak ke dalam dan bergerak mendekati mereka. Brandon, Hector, show. Aku akan melempar granat ke depan, kalian harus bersembunyi ke belakang. Aku akan menahan mereka selama yang ku bisa. No, you Chan. Cegah Brandon. Apa kau bodoh? Mau melawan 5 senapan M16 sendirian dengan pistol kecilmu? No, Z mulai bergerak ke sini. Aku hanya akan mengulur waktu untuk kalian. Semakin banyak yang terluka maka kalian akan semakin merepotkan. So I need you to hide right now dan biarkan aku atasi berdebah ini. Dor, dor, dor. Belasan tembakan datang mengikis tiang tempat Alfonso bersembunyi. La memberi kode pada Brandon bahwa waktu mereka tidak banyak. Tangannya meraih granat yang ia selip di balik bajunya, melepas pengaman dan melemparnya ke depan. Granat. Boom. Zack membidik Alfonso dan mengejarnya di bawah sana. Alfonso hanya bisa bersembunyi di balik barang dan tiang sambil sesekali mencoba membalas tembakan dan melumpuhkan satu lagi anak buah Zack. Tersisa Zack dan pria berbadan kekar yang menembak brutal ke segala arah. Memang benar-benar brutal. Brandon keluar dari persembunyian dan membantu Alfonso mengalihkan satu orang. Apa kau kehabisan amunisi, Alfonso? Of course you are. Apa yang kau pikirkan masuk ke dalam sarang singa yang lapar? Dor. Alfonso bersandar di balik dinding kecil yang membuat bahunya terbuka lebar. Pelurunya habis, ia tidak bisa apa-apa. Dor. Dor. 2 tembakan melesat menggores bahunya saat Alfonso baru saja akan bergerak. Fuck. Tidak ada yang bisa ia harapkan sekarang kecuali dirinya sendiri. Zack melangkah semakin dekat dengan moncong pistol yang terarah ke arahnya. Jarak mereka hanya beberapa meter lagi. Alfonso meloncat ke depan membuat keduanya ambruk. Tetapi satu tembakan berhasil lepas dan mengenai telinga Alfonso. Suara tembakan itu terlalu nyaring hingga membuat semuanya terasa hening. Zack berhasil mendorong Alfonso yang masih limbung, hingga membuatnya terjatuh ke atas lantai gudang. Mati kau keparat. Zack baru saja akan menarik pelatuk pistol, tetapi Z Arbatov lebih dulu datang dari belakangnya dan menancap sebilah pisau yang tepat mengenai mata sebelah kirinya. Aliran darah mengalir deras yang diringi suara teriakan pria itu. "Aaaaggr. You okay, Alfonso?" tanya Z. Alfonso masih limbung. Bahunya terasa perih karena memang berdarah. Brandon dan yang lainnya segera berlari keluar mengikuti Z. Lutov, Dominic dan Elliot membersihkan area pintu dan mengcover mereka agar bisa keluar. Kalian harus keluar dari sana secepatnya. Semakin besar kerusakan yang kalian timbulkan, maka posisi kalian akan berada dalam bahaya. Polisi sudah berangkat ke sana dan mereka adalah salah satu jaringan milik Zack. So you have to go right now. Itu adalah suara Pablo. Andai semudah itu. Mereka kini benar-benar terkepung dengan semua orang yang terluka di antara mereka membuat pergerakan kian susah. Aku akan menjemput kalian di ujung pembuangan air itu.
Mereka bergerak keluar sambil menghindari puluhan tembakan yang datang. Zack terdengar mengamuk di belakang sana. "Bunuh mereka semua!" teriakan dari gudang terdengar. Alfonso dan Zed saling tatap satu sama lain. Jarak pintu keluar mereka hanya beberapa meter lagi. Tembakan terus datang tanpa jeda, menghalangi jalan mereka. Zack akan menyusul dengan cepat. "Aku akan meledakkan drum minyak di sana, lalu kalian melompat ke saluran itu," perintah Alfonso. "Let me do it, kau akan pergi dengan mereka." Zed menawarkan diri. No. Aku tidak bisa membawa Shaw, Brandon dan Hector. Fuck. I need you to carry them. Aku akan menahan mereka. Alfonso keras kepala. Saat ini mereka masih menerima serangan dan bersembunyi di belakang tumpukan besi. Tetapi apa yang dikatakannya benar. Bukan waktunya menjadi pahlawan, Alfonso. "Ikutlah dengan kami." Shaw mendesak. "I trust you, Zed. Bawa teman-temanku. Kita tidak punya waktu." Zed akhirnya mengangguk. Lah menggandeng tubuh Shaw yang tidak bisa berjalan, Julio memegangi Hector yang tertembak di perutnya, sementara Lutov merangkul Dominic yang hampir kehilangan kesadarannya. Elliot akan mengcover mereka. Rencana pelarian sudah sempurna. Pablo menunggu di luar dengan mobil box. Alfonso memberi kode. Ia mengambil pistol milik Elliot yang memiliki sekitar 5 peluru di dalamnya dan juga meraih granat peledak terakhir yang mereka miliki. Lah mulai menembak drum minyak yang sebelumnya sudah tumpah hingga 3 kali, menghasilkan percikan api yang meledak dalam 1 detik. Zed dan yang lain langsung berlari dan turun ke arah lubang selokan yang mereka gunakan untuk masuk, saat anak buah Zack menunduk untuk menghindari api ledakan. Alfonso berlari menyusul. Sayangnya, Zack sudah keluar dan mengarahkan pistol ke arahnya. Tembakan beruntun melesat mengenai tubuh dan kaki Alfonso. Ia masih mencoba berlari dan terjun ke dalam lubang. Melemparkan granat terakhir di tangannya agar mereka semua tidak bisa lagi mengejar. Suara ledakan yang terdengar berbarengan dengan jatuhnya tubuh Alfonso ke dalam lubang. Alfonso berhasil turun, tetapi ia sekarat. Ada sekitar 5 peluru bersarang di bagian tubuh yang berbeda, meski mengenakan baju anti peluru, tetapi itu hanya melindungi area perut dan dadanya, sementara area yang lain terbuka. Zed menyerahkan Shaw ke arah Elliot, sementara ia mengangkat tubuh Alfonso yang sudah lemas dan tidak bisa bergerak. Mereka kembali menelusuri jalan tikus itu dan bertemu dengan Pablo tepat di ujung sana. Suara sirene polisi menggema sahut bersahutan memenuhi jalanan. Darah Alfonso terus mengalir, seiring dengan kesadarannya yang menghilang. Zed memasukkannya ke dalam mobil box, mencoba menahan pendarahan sebisa mungkin. Sementara anak buahnya yang lain mengobati teman-temannya Alfonso. Waktu seolah berjalan lambat. Melihat peluru-peluru itu bersarang di sana mengingatkan Zed akan satu kejadian hingga membuat jantungnya entah kenapa berdetak lebih cepat dan lebih keras. Tangannya bergetar hebat dan ia tidak bisa menghentikannya. "Kau tidak boleh mati," Alfonso berengsek. Zed merobek baju Alfonso, menekan pendarahannya dengan kain yang lain. "We need to take him to the hospital." Zed menggedor dinding pintu box itu dan mengirim sinyal pada Pablo agar mereka pergi ke rumah sakit. "Pablo, dia akan mati jika kau mengendarai mobil box sialan ini selambat ini, presetan." Zed tidak bisa menahan gejolak di hatinya. Rasa takut itu membuncah bersamaan dengan menatap wajah teman-temannya yang juga sekarat. Hingga semua emosi itu tumpah menjadi kemarahan. "Come on, please." Julio berusaha menenangkan Zed. Ia tahu, trauma itu bisa muncul sewaktu-waktu. "Bukan, kalian pikir hanya manusia seperti kalian yang bisa merasakan trauma. Saat kau kehilangan seseorang dengan cara paling menyakitkan lalu takdir dengan kurang ajar membuat reka adegan itu kembali, membuat seseorang rasanya ingin mati bersamaan dengan adegan trauma itu yang berkelabat langsung. Alfonso memiliki orang-orang di rumah sakit kota ini. Pablo pasti akan membawa kita ke sana." Shaw menenangkan. Zed mengangguk. Mulai memeriksa denyut nadi Alfonso yang melambat.
Lalu memeriksa keadaan Dominic di mana ia banyak mendapatkan luka gores, Elliot dengan darah yang terus mengalir di sudut bibirnya dan yang lain tidak kalah parah. Z memukul dinding mobil itu kasar. Rencana mereka benar-benar berantakan dan ia benci semua kegagalan ini. Mobil akhirnya berhenti. Z langsung membuka pintu dengan cepat dan membantu yang lainnya keluar. La langsung menyadari bahwa mereka tidak berada di rumah sakit. Kenapa kau tidak membawa kami ke rumah sakit? Z menghampiri Pablo dengan langkah yang memanas. Are you fucking dumb? Your friends are dying. Teriaknya. Kita tidak bisa membawa mereka ke rumah sakit sekarang, tetapi aku sudah menyiapkan semua yang kita butuhkan di sini. Aku membawa beberapa dokter. Pablo menjelaskan. Z tidak tahan. La menarik kerah baju pria ini, napasnya memburu hebat. Are you fucking idiot? Alfonso tertembak di semua tubuhnya, teman-temanku sekarat, begitu juga dengan yang lain dan kau pikir dokter-dokter bodohmu itu bisa menyelamatkan mereka semua? Apa kau pikir mereka hanya perlu menggunting kulitnya? Z tenang. Mereka adalah dokter pribadi yang sudah kusiapkan sejak awal. Ada 20 dokter paling ahli yang akan membantu mereka, ruang operasi dan perlengkapan yang cukup memadai, aku sudah menyiapkan semuanya. Aku janji, mereka adalah tenaga profesional dan kau bisa mengandalkannya. Bawa mereka ke rumah sakit sekarang atau aku akan membunuhmu. Pablo mengeluarkan tabletnya dari dalam saku. Menyetel televisi di sana yang menampilkan wajah-wajah penjahat yang baru saja melakukan penyerangan di pabrik kaca dan menyebabkan 10 pegawai meninggal dunia dan 12 orang terluka parah. Berita itu kemudian memunculkan wajah Z, Alfonso, Julio dan mereka semua yang melakukan penyerangan kecuali Pablo. Lalu disusul dengan identitas dan pekerjaan mereka secara detail. Jika kita ke rumah sakit sekarang, maka kalian semua akan mati. Pablo menekankan. Yang ditakutkan pun terjadi. Identitas mereka terbongkar dan sekarang mereka semua menjadi buronan polisi di seluruh kota. Berita itu menyebar dengan cepat di seluruh televisi nasional. Mereka tamat, mereka sudah kalah. Zack sekali lagi memainkan kartunya dan ia kembali menguasai permainan. Move. Move. Semua orang langsung minggir ketika tubuh Alfonso sudah sampai di lokasi yang sudah disiapkan Pablo. Tempat itu sudah dijaga ketat dan tidak boleh ada yang masuk kecuali yang berkepentingan. Z ikut masuk, tetapi Pablo menarik lengannya. What the hell are you doing? Out, now. Kamu tidak boleh di dalam sini. Z mengerang kesal, menarik kerah pakaian Pablo. Entah sudah berapa kali dia melakukan itu. Kau tidak berhak memerintahku, sialan. Kau akan mengganggu operasinya, idiot. Aku tahu kau khawatir, tapi tidak seperti ini caranya. Para dokter mulai menyiapkan peralatan mereka, sementara Z dan Pablo malah ribut satu sama lain. Salah satu dokter menghampiri Z dan Pablo. Ekspresinya tampak risih dengan dua orang itu. Dia akan selamat. Trust me. They're skilled. Z mengepalkan telapak tangannya kuat-kuat. Sekali lagi, dia melirik tubuh Alfonso sebelum kemudian keluar dari ruangan itu. Pablo mengikuti Z keluar. Hampir semua orang sekarat. Mereka mengalami kerugian besar, dan saat ini identitas mereka telah tersebar ke semua orang. Segalanya berantakan. Z duduk di kursi depan sembari menggerak-gerakkan kakinya. Jantungnya berdetak gila-gilaan. Otaknya seolah berhenti bekerja. Pablo datang kepadanya, menyodorkan sebotol air mineral. What are you gonna do now? Para penegak hukum akan mengejarmu dan seluruh anggotamu. Lebih parah lagi, kau bukan pribumi. Tuntutan untukmu di pengadilan bisa memberat. Aku sempat mengecek sosial media tadi, komentar-komentar warganet benar-benar parah. Kemungkinan besar, mereka akan menghukummu lebih berat. Z mengernyit. Aku tidak peduli dengan komentar-komentar sampah itu. Pablo terkekeh. You don't know anything, do you? Saat ini, tahta tertinggi hukum di Indonesia adalah komentar warganet, Z. Kau tidak tahu ada anak pejabat yang mendapat vonis hukuman maksimal karena desakan warganet. Semua itu tentang reputasi, Z.
Kau pikir apa yang akan dipikirkan masyarakat kalau penegak hukum mereka tidak mendengar tuntutannya? Lebih buruk lagi, kau bukan warga asli. Mereka semakin gencar menekan para penegak hukum untuk menjebloskanmu ke penjara. Lebih buruk lagi, mungkin hukuman mati. Z meremas botol air mineral di tangannya. Tei Chandotat. Mereka harus menyerahkanku ke pemerintahan Rusia, dan aku akan mengurusnya dari sana. Pablo terkekeh. Tidak semudah itu. Kau pikir sudah berapa banyak kriminalitas yang kau lakukan di sini? Hei, kepemilikan narkoba dengan jumlah tertentu saja bisa dihukum mati, apalagi kau yang sudah melakukan bisnis ilegal bertahun-tahun. Open your eyes, Z. Posisimu sekarang sudah tidak aman lagi. Cepat atau lambat, mereka akan menemukanmu. Well, I need to check everyone. Pikirkan apa yang sudah kukatakan barusan. Pablo melangkah pergi. Z mulai berpikir mengenai ucapan Pablo. Dia mungkin akan merasa biasa saja. Dia bisa dengan mudah mengurus kebebasan dirinya sendiri, tetapi ada hal lain yang harus dia pikirkan. Habibah dan Annelies. Fuck. Aku tidak boleh membiarkan mereka terlibat dalam hal ini. Z berdiri, berjalan cepat untuk menemukan Dominic. Pulang ke rumah, bawa Habibah dan Annelies ke Rusia besok. Aku akan mengatur keberangkatan kalian agar tidak dicurigai pihak imigrasi. Gunakan penerbangan umum dan berpura-puralah menjadi warga negara biasa. Dominic mengangguk. Oke. Apa ada hal lain lagi? Tidak ada untuk sekarang. Jika mereka bertanya tentangku, katakan aku baik-baik saja dan akan segera menyusul. Mereka harus segera pergi sebelum polisi menemukan rumah itu. Dominic paham. Ya, paham. Dominic segera bersiap-siap pergi dan memberitahukan hal ini kepada Habibah dan Annelies. Dia mengendarai mobil milik Pablo dengan waspada, sengaja mencari jalan-jalan sempit yang tidak bertemu dengan pos polisi atau lampu lalu lintas. Begitu sampai di area pribadi Z, Dominic masuk ke dalam rumah, dan tentu saja langsung disambut oleh beragam pertanyaan oleh Habibah dan Annelies. Mereka berdua sangat khawatir. Dominic, kenapa kamu sendirian? Di mana Z? Habibah langsung bertanya dengan menggebu-gebu. Please listen. Aku harus bicara dengan kalian. What happened? Everything alright? Annelies menimpali. So, ada beberapa hal buruk yang terjadi, please, jangan menginterupsi dulu. Dominic menghela napas saat melihat Habibah sudah siap bertanya lebih lanjut. Intinya, untuk keamanan kalian berdua, besok kita akan terbang ke Rusia. Wait, what? Why? Apa terjadi sesuatu yang berbahaya? Tanya Annelies. I can explain everything now. Kalian berdua tanyakan saja pada Z nanti kalau sudah di Rusia. Maksudnya Z tidak ikut ke Rusia bersama. Dominic menggeleng. Dia akan menyusul. Untuk sekarang, kalian berdua harus ke Rusia duluan. Why? Tell me something. Mana mungkin aku dan Habibah bisa tenang saja berangkat ke Rusia tanpa tahu sesuatu. Just believe Z. Kalian akan mendengar penjelasannya dari Z sendiri. Tolong bekerja sama saja untuk saat ini. Habibah. Ucap Annelies. Kita menurut saja untuk sekarang, ya. Nanti kita tanya Z. But, Sesyah. Aku juga khawatir, Annelies. Namun kurasa bertanya kepada Dominic juga tidak akan langsung membuat kita tenang. Dominic bernapas lega. Dia senang Habibah adalah wanita yang selalu berpikiran dewasa. Dia juga bisa menenangkan Annelies yang lumayan keras kepala dan sulit dinasihati. Lebih baik kalian bersiap-siap sekarang. Penerbangan kalian besok pagi dan kita akan memakai penerbangan umum.